Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irawan, NIM 24146064. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis sistem. Jadi sebelum saya membahas tentang jenis-jenis sistem ini, kita akan mengulang sedikit. Kita akan membahas lagi yang namanya itu sistem, agar kita nantinya paham dengan apa yang saya jelaskan, yaitu jenis-jenis sistem. Jadi sistem itu sendiri didefinisikan itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan komponen itu sendiri itu ada namanya itu input. Input ini adalah memasukkan data atau informasi untuk menjalankan komputer kita. Jadi ketika kita ingin menjalankan komputer, itu pasti kita akan memasukkan sebuah data atau informasi, dan disebut dengan memasukkan data atau informasi itu adalah input. Setelah kita memasukkan data pada komputer tadi, lalu kita akan memproses data itu atau menjalankan data itu untuk menghasilkan data yang kita inginkan, dan data yang kita inginkan itu disebut dengan output, ya, data yang kita inginkan, atau pengeluaran data itu disebut dengan output. Jadi komponen-komponen ini adalah komponen daripada sistem. Dan apa tujuan daripada sistem itu? Tujuan sistem itu adalah untuk menghasilkan data yang kita inginkan melalui komponen-komponen. Meskipun komponen-komponen itu berbeda-beda, dan untuk memasukkan data, memproses atau mengeluarkan data, tapi tujuannya itu satu, ya, untuk menjalankan komputer. Oke, saya harap dari sini kita bisa paham apa itu sistem, ya, agar kita masuk ke penjelasan kita ini, penjelasan utama kita ini, yaitu penjelasan utama kita itu adalah jenis-jenis sistem. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, termasuk sistem mekanis, ya. Ini sistem mekanis, sistem biologis, sistem sosial, dan juga sistem teknologi. Jadi yang pertama kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sistem mekanis. Jadi sistem mekanis ini didefinisikan di sini adalah sistem yang terdiri daripada komponen-komponen fisik yang saling berinteraksi. Kalau kita contohkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada sebuah mesin mobil yang terdiri daripada komponen-komponen atau unsur-unsur. Ada komponen itu mengubah bahan bakar menjadi sebuah energi atau tenaga, ya. Lalu tenaga ini kita gunakan untuk menghidupkan mesin, dengan tujuan itu untuk menjalankan roda atau menjalankan mesin atau menjalankan mobil ini. Jadi proses demi proses itu, unsur demi unsur itu dengan fungsi yang berbeda itu disebut dengan sistem mekanis. Jadi saya harap kita paham dengan sistem mekanis ini. Lalu kita masuk ke sistem biologis. Sistem biologis itu terdiri daripada makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu banyak, ya. Kita manusia ini adalah makhluk hidup. Hewan itu makhluk hidup. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Dan kita makhluk hidup ini itu tidak terlepas namanya itu lingkungan. Itu pasti kita berinteraksi dengan lingkungan atau berhubungan dengan lingkungan. Contoh sistem biologis ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada di dalam tubuh manusia itu ada organisasi yang terdiri daripada unsur-unsur atau komponen-komponen, mulai dari yang terkecil yaitu sel
Contoh sel itu ada namanya itu sel otot, sel tulang, sel saraf, sel darah, dan lain sebagainya. Sel-sel ini akan berkumpul untuk membentuk sebuah jaringan. Dan jaringan ini juga ada beberapa. Jaringan ini juga akan berkumpul untuk membentuk organ tubuh pada manusia. Dan organ ini juga ada beberapa macam dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada namanya organ tubuh itu paru-paru, ginjal, dan organ tubuh manusia di luar itu ada kaki, tangan, dan kita manusia mempergunakan organ ini untuk menjalankan. Manusia itu butuh organ ya, baik itu tangan, kaki, atau organ dalam, paru-paru, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke sistem sosial. Jadi sistem sosial ini adalah terdiri daripada individu dan interaksinya dalam kelompok. Jadi sistem sosial ini itu tidak terlepas namanya itu orang-orang banyak atau kelompok atau organisasi, itu tidak terlepas. Contoh sistem sosial ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada sebuah masalah. Kita buatlah di kampung ya, dan kita ingin menyelesaikan masalah ini atau mencari solusi. Lalu kita kumpulkanlah orang-orang, lalu kita membuat kelompok, lalu kita memberi arahan kepada kita semua ya, untuk mencari solusi yang kita inginkan tadi. Lalu kelompok-kelompok ini memberikan pendapat yang berbeda. A, saya seperti ini. B, saya seperti ini. C, saya seperti ini, dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya solusinya ditemukan. Lalu kita memberikan kesepakatan untuk kita semua untuk menyetujui solusi ini yang ditemukan tadi. Lalu kelompok ini pun menyetujuinya. Dan perjalanan ini, proses demi proses ini, disebut dengan sistem sosial. Jadi kita di kehidupan ini ya, itu pasti itu berinteraksi dengan orang-orang, baik itu orang banyak, satu orang, itu pasti berinteraksi dengan orang-orang. Dan disebut dengan berinteraksi dengan orang-orang itu adalah sistem sosialisasi. Lalu kita masuk ke sistem teknologi. Jadi sistem teknologi ini sangat berkembang ya. Apalagi pada saat 2024 ini itu sangat berkembang ya. Dulunya waktu zaman-zaman dulu, orang itu sangat susah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Tapi sekarang kita di 2024 ini itu cukup memegang namanya itu handphone. Itu kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang sejauh apapun itu, baik itu di luar negeri, dimanapun itu kita bisa. Dan di dalam handphone ini juga kita bisa membuka namanya itu musik, video, dan lain sebagainya. Itulah kecanggihan di 2024. Kita tidak tahu lagi pada 2025, 2026 itu seperti apa. Karena kecanggihan teknologi ini, sistem teknologi ini. Jadi saya harap kita semua bisa memahami dengan apa yang saya jelaskan ini. Sistem mekanis, sistem biologis, sistem sosial, dan juga sistem teknologi. Mungkin sekedar inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya salah atau dalam penyampaian tema yang salah, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Agus Irawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.